Misa Natal di Gereja Katolik Santa Teresia berlangsung lancar dan hikmat. ...23 warga binaan Lapas Kelas 2 Jambi mendapatkan remisi khusus perayaan Natal. Arus lalu lintas di jalan lintas antar provinsi meningkat dalam beberapa hari terakhir. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 25 Desember 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karani Liana dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pemirsa, hari ini umat Kristiani Jambi menyambut sukacita pelaksanaan Misa Natal di Gereja Katolik Santa Teresia, Kota Jambi. Misa Natal kali ini berlangsung lancar dan juga hikmat. Umat Kristiani menyambut sukacita pelaksanaan Misa Natal di Gereja Katolik Santa Teresia, Kota Jambi. Misa Natal yang dimulai Rabu pagi itu berlangsung lancar dan hikmat. Para jemaat secara bergantian sesuai waktu yang ditentukan datang untuk mengikuti prosesi ibadah dengan khusyuk. Pastor Paroki Santa Teresia Romo Tripriyo Widarto SCJ mengatakan, pada pelaksanaan ibadah Natal tahun ini, diperkirakan ada 5.000 jemaat atau 70% jemaat yang mengikuti ibadah di Gereja Santa Teresia. Jadwal pelaksanaan Misa Natal dibagi menjadi 4 sesi, 2 kali pada malam Natal dan 2 kali pada hari Natal. Pelaksanaan ibadah Natal yang diselenggarakan berlangsung aman dan lancar berkat dukungan seluruh masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan. Romo Tripriyo Widarto SCJ berharap perayaan Natal dapat menjadi berkat bagi seluruh umat. Masyarakat oleh kepolisian sangat baik dan kami bisa merayakan Natal dengan lancar dan sukses untuk tahun ini. Untuk Gereja Santa Teresia, Sabtu ada 2 kali misa, hari Minggu ini ada 2 kali misa, maka menjadi 4 kali. Jadi 4 kali perayaan Ekaristi. Salah seorang umat Kristiani, Abilio dos Santos, berharap perayaan Natal tahun 2024 dapat menjadi momentum perjuangan untuk memenangkan kesejahteraan dan kebahagiaan, serta berbagi kepada sesama umat. Perayaan Natal juga menjadi landasan yang tepat untuk mendukung program-program pembangunan daerah dan nasional. Dengan hari ini Damai Natal ini, tadi disampaikan pesan oleh Romo bahwa Damai Natal ini adalah perjuangan. Nah, perjuangan harus kita perjuangkan, dan Damai Natal ini juga pertandingan. Jadi pertandingan harus kita menangkan. Nah, yang terakhir Damai Natal itu merupakan rezeki, dan dengan Damai Natal, mari dengan ada rezeki ini kita berbagi kepada sesama umat, tidak hanya untuk umat Kristen saja, tapi kepada seluruh umat yang menjadi ciptaan yang Maha Kuasa. Berdasarkan data kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, ada 508 gereja yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi yang melaksanakan ibadah Natal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Suasana penuh kehangatan dan kedamaian menyelimuti Gereja Katolik Paroki Santo Gregorius Agung Jambi. Ribuan umat Kristiani Kota Jambi berdoa di gereja dalam perayaan Misa Natal. Dengan tema Mari Kita Pergi ke Bethlehem, perayaan Natal di Gereja Katolik Paroki Santo Gregorius Agung Jambi berjalan dengan hikmat. Pada 25 Desember 2024 ini ada beberapa sesi pelaksanaan Misa Natal yang digelar di gereja. Ribuan umat Kristiani Kota Jambi datang ke gereja untuk berdoa. Suasana hangat yang sakral ini menyelimuti Gereja Katolik Paroki Santo Gregorius Agung Jambi. Panitia Misa Natal Bertua Situmorang mengatakan, pelaksanaan misa digelar pada malam tadi hingga hari ini. Misa Natal ini mengingatkan umat akan makna kelahiran Yesus Kristus sebagai pembawa cinta kasih dan kedamaian.
Diharapkan pelaksanaan Natal ini dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Dalam perayaan kali ini sudah dilangsungkan mulai malam Natal, misa malam Natal tadi malam cukup berjalan dengan baik, di mana umat begitu banyak yang menghadiri. Diperkirakan 2.500 jiwa yang hadir mengikuti dengan hikmat. Pada hari raya Natal ini diharapkan para umat dapat mengasihi satu sama lain dan saling menghargai, sehingga dapat membawa kedamaian dalam hidup. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Jemaat Gereja Pantekosta Indonesia di Sarolangun melaksanakan Natal dengan penuh sukacita dan juga mengajak seluruh jemaatnya untuk bisa merenungkan kembali makna mendalam atas kelahiran Yesus Kristus. Gereja Pantekosta di Indonesia Sarolangun yang berada di Kelurahan Dusun Sarolangun dengan jumlah jemaat mencapai 500 orang merayakan hari Natal dengan penuh sukacita dengan mengusung tema Aku Menang, Kau Menang, yang berarti keberpihakan kepada sesama dan kesederhanaan. Perayaan Natal tahun 2024 ini tidak hanya menjadi momen sukacita, akan tetapi menjadi refleksi mendalam untuk menghadapi kehidupan dengan semangat solidaritas, harapan, dan cinta kasih yang nyata. Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia Sarolangun, Raiman Manurung mengatakan, melalui tema dan perayaan Natal tahun ini, ia mengajak seluruh jemaatnya agar dapat memperdalam iman, meneladani kesederhanaan dan ketaatan, serta membawa damai dan sukacita Natal ke dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Natal itu adalah aku menang, kau menang. Itu artinya berkemenangan di dalam tipuan, bahkan juga hal-hal yang mungkin mempengaruhi, bisa diatasi, mampu mengatasi karena iman yang ada di dalam seseorang itu. Jadi ada pun pengaruh bahwa tidak dipengaruhi itu menguasai diri seseorang itu, karena bersama dengan Yesus di dalam hidupnya. Prosesi perayaan Natal di Gereja Pantekosta di Indonesia Sarolangun berjalan dalam kemeriahan dan mendapatkan pengamanan dari personel Polres Sarolangun sehingga berlangsung aman, damai, dan kondusif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjagaan secara ketat dilakukan pihak kepolisian di gereja maupun rumah ibadah umat Kristiani. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi umat Kristiani melakukan ibadah Natal. Guna memastikan kelancaran ibadah Natal bagi umat Kristiani di gereja maupun rumah ibadah, Kepolisian Resort Muaro Jambi setidaknya menerjunkan sekitar 134 personil untuk berjaga di sejumlah titik tempat ibadah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, seperti di Rumah Ibadah HKBP Agave, Desa Medalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Kepolisian berjaga secara ketat di lokasi untuk bisa memberikan rasa keamanan bagi umat yang melaksanakan ibadah Natal di tahun 2024. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan mengatakan, pengamanan di gereja dan rumah ibadah berjalan dengan baik dan aman. Kapolres mengapresiasi masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban pada momentum perayaan Natal di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Yang terbaik kepada masyarakat. Saat ini sedang melaksanakan pengamanan gereja di tanggal 24 dan 25. Kita sudah terjunkan 134 personil yang ada di 11 kecamatan dan 9 polsek untuk memonitor, memantau kegiatan persembahyangan yang ada di wilayah kabupaten. Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan petasan pada saat merayakan malam pergantian tahun. Kepolisian akan melakukan patroli untuk memastikan malam pergantian tahun berlangsung aman tanpa adanya gangguan Kaptipmas. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Polres Tanjung Jabung Barat dan juga jajaran Kodim 0419 Tanjab sepakat untuk bisa memberikan rasa aman kepada umat Kristiani pada saat melaksanakan ibadah. Tidak hanya mengamankan proses Natal saja, tetapi dua institusi pengamanan ini juga siap untuk bisa mengamankan hingga malam pergantian tahun baru. Jajaran Kepolisian Resort Polres Tanjung Jabung Barat dan Komando Resort Militer Kodim 0419 Tanjab sepakat mengamankan Natal dan Tahun Baru Nataru.
Pengamanan sebagai wujud tanggung jawab TNI Polri untuk memberikan rasa aman dan damai khususnya kepada umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, Polri siap memberikan rasa aman bagi umat Kristiani dalam menjalankan ibadah. Pada pelaksanaan malam Natal, ada sekitar 48 gereja yang melaksanakan kegiatan prosesi keagamaan malam Natal. Polres Tanjung Jabung Barat menerjunkan 170 personel dibantu TNI Kodim 0419 Tanjab, Satpol PP, dan Pam Swakarsa dari masyarakat. Tentunya harapan kita pelaksanaan Natal di tahun 2024 ini dan juga tahun baru 2025 nanti semuanya dapat berjalan aman, lancar, dan juga saudara-saudara kita yang melakukan ibadah dan merayakan hari raya semuanya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Dandim 0419 Tanjab Letkol Armed Dwi Sutaryo mengatakan patroli kegiatan peninjauan Natal dilaksanakan untuk kedua kalinya bersama unsur Polri. TNI Polri bertanggung jawab dan menjamin keamanan pemeluk agama Kristiani dalam menjalankan ibadah dan Natal berjalan dengan baik. Tentunya di sini kami membantu Polres Tanjab Barat dengan kehadiran para babinsa di lapangan, dan juga kami menerjunkan tim jaga on-call maupun yang siap bergerak. Intinya kami siap membantu dan ikut menjamin berjalannya kegiatan Natal dan juga Tahun Baru di sini. Dalam pengamanan ini, TNI membantu pengamanan dengan menerjunkan tim siaga dan siap bergerak cepat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat meninjau sejumlah gereja untuk memberikan rasa nyaman dan damai kepada umat Kristiani saat menjalankan ibadah Natal. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore Didi, siapa saja yang terlibat dalam peninjauan pada malam perayaan Natal Didi? Baik, untuk memastikan bahwa proses Natal dan Tahun Baru berjalan lancar dan aman, pihak Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat semalam melaksanakan peninjauan di beberapa gereja. Peninjauan melibatkan Sekda Tanjung Jabung Barat Hermansa, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki, serta dari Kodim 0419 Tanjab Letkol Armed Dwi Sutaryo, serta Ketua DPRD dan Forkompimda lainnya. Dalam peninjauan itu di Tanjung Jabung Barat terdapat 3 gereja, namun semalam dilaksanakan peninjauan terhadap 3 gereja, yaitu Gereja Kuria Kristen Batak Protestan AKBP, Gereja Pantai Kosta, dan Gereja Katolik Santo Paulus yang berada di tengah kota Kuala Tungkal. Demikian. Baik, lalu pesan apa saja yang ingin disampaikan dalam peninjauan gereja tersebut, Didi? Peninjauan ini dalam rangka untuk memastikan bahwa pemerintah ada di tengah-tengah dalam pengamanan ini, sehingga pelaksanaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman. Dan sebelumnya dapat saya sampaikan bahwa Kapolres Tanjung Jabung Timur sempat melaksanakan apel kesiapan menyambut operasi lilin pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini, yang dilaksanakan tanggal 21 ini mulai berjalan operasi lilin hingga berakhir 2 Januari mendatang. Selain itu, Polres Tanjung Jabung Barat sendiri telah membentuk posyan dan pos pelayanan, pos pengamanan dan pos pelayanan yang berada di Pelabuhan Lasdap. Itu ada 1 pos pelayanan, sedangkan itu di kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada pos pelayanan dan berada di Tunggal Ulu untuk melakukan pos pengamanan dan pelayanan. Sehingga para pelaku arus mudik serta yang ingin melaksanakan Tahun Baru dan Natalan bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Didi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, pemerintah Kota Jambi dan TNI Polri mengajak seluruh masyarakat menjaga Kamtibmas saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Tim gabungan TNI Polri dan sejumlah instansi terkait disiagakan di beberapa titik selama pelaksanaan ibadah Natal. Pemerintah Kota Jambi bersama TNI Polri meninjau perayaan malam Natal di sejumlah gereja. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan perayaan malam Natal berlangsung lancar. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwadingsi mengatakan dari hasil pemantauan di 2 gereja di kawasan Kota Baru dan Pal 10, perayaan malam Natal berlangsung lancar dan penuh hikmat.
Sri Purwaningsih mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Jambi yang telah menjaga Kamtibmas pada malam perayaan Natal. Tim gabungan TNI Polri dan sejumlah instansi terkait disiagakan di beberapa titik selama perayaan Natal. Personel ini disiagakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada umat Kristiani selama perayaan Natal. Ansyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 23 warga binaan Lapas Kelas 2A Jambi mendapatkan remisi khusus perayaan Natal bagi umat Kristiani. Selain itu juga remisi ini merupakan hak dari warga binaan yang telah berperilaku secara baik dan juga telah memenuhi persyaratan khusus. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi memberikan remisi kepada warga binaan pada puncak Natal Rabu 25 Desember 2024. Remisi yang diberikan bagi umat Kristiani ini merupakan hak warga binaan yang telah berperilaku baik dan telah memenuhi persyaratan khusus. Kepala Lapas Kelas 2A Jambi, Yunus, mengatakan, dari 31 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi, 23 warga binaan diantaranya mendapatkan remisi Natal. 23 warga binaan yang mendapatkan remisi telah mengikuti serangkaian pembinaan dan berperilaku baik selama di lembaga pemasyarakatan. Para warga binaan mendapatkan pengurangan masa tahanan bervariasi, paling banyak 2 bulan dan terendah 15 hari. Puji Tuhan, pemberian remisi berjalan dengan lancar. Dari usulan kita yang 31, di 23 yang mendapatkan remisi. Kenapa 23? Sisanya sudah mendapatkan SK-SK yang terkait dengan integritas dan lebih dulu pulang. Pemberian remisi ini diharapkan dapat memicu warga binaan untuk terus berperilaku baik dan tidak kembali melakukan aksi kriminalitas di kemudian hari. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Marabulian memberikan remisi kepada 8 warga binaan. Masing-masing warga binaan menerima pengurangan masa hukuman 15 hari hingga 1 bulan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian, Dede Mulyadi mengatakan, pada perayaan Natal tahun 2024, 8 warga binaan beragama Nasrani mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Pemberian remisi ini berdasarkan pengajuan dari pihak lapas dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah warga binaan yang mendapatkan remisi tahun ini disesuaikan dengan syarat penerima remisi yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Salah satunya telah menjalani masa hukuman di atas 6 bulan setelah putusan sidang di pengadilan, aktif dalam menjalani kegiatan pembinaan dan berkelakuan baik. Untuk besaran penerima remisi ini pun yakni 1 bulan sebanyak 6 warga binaan dan 15 hari sebanyak 2 orang warga binaan. Ini tentunya di perayaan Natal khusus Lapas Muara Bulian. Ada 8 orang dari 11 warga binaan kita yang beragama Kristen di Lapas Muara Bulian yang mendapatkan remisi itu 8 orang. Dede Mulyadi menambahkan remisi yang diterima warga binaan ini diharapkan dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan dapat menjadi orang bermanfaat di tengah lingkungannya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puncak dari libur Nataru, harga tiket bus antar kota antar provinsi naik 25%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, arus lalu lintas di jalan lintas antar provinsi saat ini meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pergerakan kendaraan meningkat sekitar 40% di jalan lintas Sumatera Selatan menuju ke Jambi dan dari Provinsi Jambi menuju ke Provinsi Riau. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi memastikan peningkatan jumlah arus lalu lintas di jalan lintas antar provinsi sejak beberapa hari terakhir. Peningkatan arus lalu lintas ini dikarenakan mulai masuknya libur sekolah dan perayaan Nataru. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, pergerakan kendaraan dari Sumatera Selatan menuju Jambi dan Riau sejak beberapa hari terakhir terpantau meningkat sekitar 40% dibanding hari biasanya. Sementara pergerakan kendaraan dari Provinsi Jambi menuju Sumatera Selatan
meningkat hanya 10% dibandingkan hari biasanya. Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas, petugas yang berjaga di Persian akan melakukan patroli secara rutin dan melakukan pembatasan kendaraan barang. 23 ada peningkatan sekitar 40% ya, terutama yang dari arah Palembang menuju ke arah Riau. Untuk dari arah sebaliknya terjadi peningkatan tapi hanya 10% kurang lebih ya. Namun demikian kita tetap melakukan pembatasan angkutan barang ya bersama-sama stakeholder secara uji petik, karena kita juga melihat situasi arus lalu lintas. Kalau kita berhentikan semua nanti jadi macet ya. Kita lihat uji petik supaya itu bisa menginformasikan dari supir ke supir bahwasanya memang terjadi pembatasan di siang hari, mereka baru boleh jalan pada saat malam hari. Kombes Pol Davi mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap memperhatikan kondisi kendaraan sebelum bepergian keluar daerah dan memastikan kesehatan badan saat berkendara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Hingga hari keempat, arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Jalan Lintas Timur Sumatera terpantau aman dan lancar. Meski lancar, namun kepolisian tetap bersiaga untuk memantau arus lalu lintas di jalan nasional yang melintas di Kabupaten Muara Jambi. Arus mudik pada momentum perayaan Natal tahun 2024 berjalan dengan lancar tanpa adanya kemacetan yang berarti di ruas jalan lintas Timur Sumatera. Baik dari Sumatera Selatan menuju Jambi maupun Pekanbaru Riau menuju Jambi ataupun sebaliknya. Kapolres Muara Jambi AKBP Heri Supriawan mengatakan, arus mudik terbilang landai dan volume kendaraan perharinya yang melintas jumlahnya merata. Meski begitu, petugas tetap mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan pada momentum menyambut pergantian tahun. Di wilayah hukum Polres Muara Jambi, terdapat 5 titik pos yang didirikan. Di antaranya pos pelayanan di kawasan Kecamatan Mestong dan Jambi luar kota. Kemudian 3 pos pengamanan didirikan di Kecamatan Sekernan, Morsebo, dan Kecamatan Sungai Gelam. Kita sudah mengerahkan Satgas Kamsel Lantas dan Satgas Preventif untuk memonitor di simpang-simpang kemacetan dan simpang-simpang yang potensi terjadi kecelakaan untuk mengamankan masyarakat yang bepergian yang menggunakan jalan nasional di wilayah Kabupaten. Para pemudik yang merasa lelah dalam perjalanan diharapkan dapat beristirahat di titik pos yang telah disiagakan oleh petugas kepolisian yang bekerja sama dengan pemerintah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah agen bus antar kota antar provinsi mencatat pada puncak arus libur Nataru hingga tiket bus dengan tujuan Jakarta dan Jawa Barat mengalami kenaikan sekitar 25% atau mencapai Rp500.000 per tiketnya. Kenaikan harga tiket kali ini akan terus berlaku hingga 5 Januari 2025 mendatang. Pada momen puncak libur Natal dan Tahun Baru, harga tiket bus dengan tujuan Jakarta dan Jawa Barat di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi mengalami kenaikan. Namun kenaikan harga tiket bus ini dilakukan secara bertahap sejak 21 Desember lalu hingga 5 Januari 2025 mendatang. Tercatat harga tiket bus pada hari biasa atau normal hanya Rp430 hingga Rp450.000. Namun kini mencapai Rp480 hingga Rp500.000. Salah seorang pengelola PO Bus, Salim, mengatakan, kenaikan harga tiket hingga 25% dan memang terjadi setiap tahun saat memasuki libur Nataru maupun sesudahnya. Dengan naiknya harga tiket, pihaknya juga menambah armada yang biasanya hanya 2 kini menjadi 3 armada. Hal itu dilakukan lantaran penyesuaian tarif perjalanan ke Pulau Jawa. Sebelumnya Jambi Jakarta di harga Rp430.000, Bandungnya Rp450.000. Untuk sekarang Jambi Jakartanya Rp480.000, Bandungnya Rp500.000. Sementara itu, meski harga tiket bus mengalami kenaikan, namun para penumpang tetap membeli. Pasalnya untuk kebutuhan mengunjungi keluarga maupun liburan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Para penumpang bus akap di Terminal Alam Barajo antusias mengikuti pengecekan kesehatan gratis. Namun demikian, para penumpang berharap ke depan agar pengecekan kesehatan gratis ini diberikan ruangan agar para penumpang nyaman. Para penumpang bus antar kota antar provinsi akap antusias mengikuti pengecekan kesehatan gratis di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi.
Sebelum keberangkatan, para penumpang dengan rata-rata usia di atas 40 tahun berbondong-bondong dan rela mengantri untuk mengecek kesehatan. Pengecekan kesehatan gratis ini diantaranya pengecekan tensi, gula darah, hipertensi, dan asam urat. Salah seorang penumpang, Feryadi, mengatakan biasanya sebelum melakukan keberangkatan memang selalu melakukan cek kesehatan agar saat keberangkatan dan perjalanan aman dan nyaman. Namun kali ini lantaran terdapat pengecekan gratis tidak perlu lagi ke rumah sakit ataupun ke klinik untuk mengecek kesehatan. Para penumpang juga berharap ke depan agar pengecekan kesehatan gratis ini diberikan fasilitas seperti ruangan agar para penumpang dapat nyaman saat dilakukan pengecekan kesehatan. Alhamdulillah terbantu untuk para penumpang pulang gitu, jadi bisa terjaga kesehatannya mudik gitu. Di sini dibilang penumpang juga. Penumpang ya. Pengecekan kesehatan gratis di Terminal Alam Barajo ini dilakukan sejak 21 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki periode Natal dan Tahun Baru 2025, pemerintah Provinsi Jambi menjamin bahwa ketersediaan bahan pokok bisa mencukupi kebutuhan masyarakat saat Nataru. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Apa sejauh ini penjelasan dari pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan kondisi dari harga bahan pokok saat ini? Baik, selamat sore Siska dan juga pemirsa. Memasuki periode Natal dan Tahun Baru 2025, pemerintah Provinsi Jambi menjamin ketersediaan dan juga harga bahan pokok dalam kondisi yang aman dan juga stabil untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Jaminan tersebut ditekankan pemerintah setelah melakukan serangkaian sidak ke pasar tradisional, khususnya ke Pasar Angso 2 Kota Jambi yang menjadi rujukan harga maupun stok komoditas bahan pangan di wilayah Provinsi Jambi. Keyakinan keamanan stok dan juga harga ini kemudian juga ditekankan pemerintah setelah mendampingi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Diah Roro saat mengunjungi pasar tradisional Angso 2 dalam waktu awal pekan ini. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi, harga maupun stok bahan pokok dalam kondisi yang stabil dan juga aman. Adapun kenaikan harga bahan pokok untuk beberapa komoditas dinilai masih dalam fluktuasi di bawah harga acuan. Sejauh ini, pemerintah Provinsi Jambi belum menemukan adanya bahan pokok yang dijual di harga eceran tertingginya yang perlu mendapatkan catatan. Kondisi tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian, Siska. Baik, Randy, apa imbauan sejauh ini dari pemerintah Provinsi Jambi kepada masyarakat untuk bisa memastikan ketersediaan bahan pokok saat Nataru? Baik, pemerintah Provinsi Jambi menghimbau masyarakat untuk membeli bahan pokok sesuai dengan kebutuhan. Pembelian berlebihan ataupun penimbunan dinilai mampu akan memicu kenaikan harga dan juga kelangkaan yang akhirnya menyebabkan inflasi. Pemerintah Provinsi Jambi menjamin ketersediaan bahan pokok saat Natal dan Tahun Baru dalam kondisi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan stok. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Randy Arta yang melaporkan langsung terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi yang bisa menjamin ketersediaan harga bahan pokok saat Nataru pada saat ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Randy. Saudara, kita ke sorotan lainnya, 4 pos pengamanan dan pelayanan didirikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung Timur menjamin bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berlangsung kondusif dan juga nyaman. Untuk memberikan rasa nyaman dan kondusif, 135 personel gabungan dari Polres Tanjung Jabung Timur dan Polsek jajaran diterjunkan untuk mengamankan ibadah pada malam perayaan Natal tahun 2024 dan libur Tahun Baru 2025. Ratusan personel tersebut disebar di 4 posko pengamanan dan pelayanan. Wakapolres Tanjung Jabung Timur Kompol Nofrizal mengatakan, 4 posko di titik strategis tersebut berada di Kecamatan Geragai, Bendahara Ulu, Muara Sabak Barat, dan Rantau Rasau. Di setiap pos akan ada personel yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung, baik yang berasal dari daerah maupun luar daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini tengah dilanda musim penghujan dan kerawanan laka lantas juga dapat terjadi. Masyarakat yang ingin berlibur baik di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun keluar
diminta untuk tetap waspada terhadap jalan yang licin dan senantiasa menjaga laju kecepatan kendaraan. Hal itu dikarenakan sebagian ruas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terdapat titik yang rusak dan menghambat perjalanan masyarakat. Dalam hal melakukan aktivitas, aktivitas di malam Natal dan Tahun Baru nanti, agar hati-hati. Karena memang sekarang ini cuacanya cukup ekstrim, tiba-tiba hujan dan sebagainya. Dan jalan juga menjadi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kompol Nofrizal mengimbau kepada umat beragama Nasrani yang melakukan ibadah untuk bisa fokus. Polres Tanjung Jabung Timur akan siap mengawal dan menjaga peribadatan umat Nasrani. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Selama puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, Terminal Alam Barajo Kota Jambi mengalami peningkatan aktivitas penumpang. Dalam waktu 24 jam, kurang lebih 80 hingga 90 armada yang melakukan keberangkatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi Hazet Akbar. Selamat sore Hazet, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Hazet, silakan dengan laporan Anda. Arus mudik yang terjadi di Provinsi Jambi. Memang tingkat arus mudik di Provinsi Jambi mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak 5 hari yang lalu atau tepatnya pada tanggal 20 Desember 2024 dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tanggal 24 Desember 2024 di mana peningkatan penumpang ini terlihat di Terminal Alam Barajo yang juga melayani penumpang untuk antar kota dalam provinsi ataupun juga antar provinsi di Pulau Sumatera dan juga di luar dari Pulau Sumatera. Dan juga dari peningkatan ini terlihat ribuan dari pengunjung ataupun juga penumpang yang tengah menggunakan transportasi moda darat ini. Dan untuk dari keterangan dari Kepala Pengawas Satuan Pelaksana Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Des Fredo, mengatakan memang dalam satu hari untuk peningkatan dari jumlah armada yang digunakan ataupun masuk dan keluar di Terminal Alam Barajo ini mencapai 80 hingga 90 armada, di mana memang ada kewajiban seluruh armada untuk melakukan check-in ataupun juga masuk terlebih dahulu di terminal dalam hal ini untuk menjamin pelayanan dan juga keselamatan bagi para penumpang dan juga menikmati liburannya sebelum nanti berkunjung ataupun juga diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing. Di samping itu juga Kerani dan juga saudara, untuk kegiatan dari Terminal Alam Barajo ini tidak hanya sebagai fase transit tapi juga ada beberapa pelayanan yang ditawarkan oleh Terminal Alam Barajo bersama dengan unsur terkait. Salah satunya Jasara Harja yang sudah sempat melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis yang juga diberikan baik kepada pengemudi, kemudian juga penumpang, serta juga staf yang bertugas. Memang harapannya penyelenggaraan dari mudik di Tahun Baru ini, baik di Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025, dapat berjalan lancar, aman, dan juga kondusif. Dan juga sementara itu untuk prediksi dari peningkatan arus mudik ini sendiri akan terus terjadi peningkatan, baik nanti di tanggal 25 Desember atau tepatnya pada hari ini, dan juga nanti pada 1 Januari 2025 sebagai puncak akhir dari cuti bersama yang dilakukan. Untuk tahun ini memang ada sedikit yang menarik di peraturan terkait dengan cuti bersama, di mana tanggal 25 dan 26 merupakan cuti bersama, kemudian juga nanti ada hari di mana antara libur nasional dan kemudian juga nanti akan ada masuk di cuti bersama pada tanggal 1 Januari. Dan ini juga akan terus diantisipasi oleh Terminal Alam Barajo dan juga unsur terkait agar pelayanan mudik ini dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Ya, demikian libur Natal seru bersama TVRI Jambi kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Hazet Akbar. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, penyidik Polda Jambi tetapkan Sekda Kabupaten Batanghari sebagai tersangka kasus investasi bodong tambang batubara. Informasi selengkapnya, saudara, kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, penyidik Polda Jambi telah menetapkan Sekda Kabupaten Batanghari sebagai tersangka kasus investasi bodong tambang batubara. 5 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah.
Tim penyidik Subdit 1 Keamanan Negara di Treskrimum Polda Jambi akhirnya menetapkan Sekda Kabupaten Batanghari Muhammad Azan sebagai tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong tambang batubara. Penetapan tersangka oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara dan mengumpulkan barang bukti dan saksi. Kombes Pol Andriananta Yudhistira mengatakan, tersangka menipu para korbannya dengan dalih investasi tambang batubara. Para korban dijanjikan menerima keuntungan dari investasi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, diketahui tambang tersebut ternyata fiktif. 5 orang menjadi korban dengan total kerugian di atas 1 miliar rupiah. Korban diprediksi bisa bertambah seiring berkembangnya kasus tersebut. Dengan mekanisme gelar perkara yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bakwasidik serta para penyidik dan juga subdit yang lain pada saat pelaksanaan gelar perkara. Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka untuk hari Jumat ini. Jumat tanggal 27 Desember. Kami harapkan Saudara MK nanti sudah layangkan panggilannya sebagai tersangka itu bisa hadir di Direktorat Treskrimum Polda Jambi. Tersangka bakal menjalani proses pemeriksaan pada Jumat besok. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, mantan bendahara Desa Pangkal Duri Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di tahun 2022. Kerugian negara mencapai 415 juta rupiah lebih. Jelang penghujung tahun 2024, Kejari Tanjung Jabung Timur menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap 2 terkait kasus tindak pidana korupsi dana desa Pangkalan Duri tahun 2022 dan dana silpa yang digunakan tahun 2023. Kasih Intel Kejari Tanjung Jabung Timur, Rahmat Abdul mengatakan, tersangka tersebut atas nama Abdul Wahab. Tersangka kala itu berperan sebagai bendahara desa Pangkal Duri dan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, dimulai dari tanggal 23 Desember 2024 hingga 11 Januari 2025. Kemudian tersangka segera diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Dalam kasus korupsi dana desa ini tersangka dikenakan pasal 2 Jungto pasal 3 Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman 20 tahun penjara. Adapun kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi ini mencapai Rp415.884.000 berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Kita telah melakukan penetapan tersangka atas nama Abdul Wahab dalam perkara dana desa di Desa Pangkal Duri. Dan untuk proses saat ini, sejauh ini kami telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ke penuntut umum Kejari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan penahanan selama 20 hari terhadap tersangka. Hingga saat ini pihak Kejari masih terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru pada kasus tersebut. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, aksi geng motor di Kota Jambi menjadi perhatian khusus saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Jambi sepakat berantas aksi geng motor dan pelaku akan dibina di Kodim 0415 Jambi. Aksi geng motor belakangan ini kian marak terjadi di Kota Jambi. Hal ini menjadi perhatian khusus pada saat malam perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk bisa memberantas aksi geng motor yang meresahkan. Salah satunya dengan menetapkan surat keputusan Wali Kota Jambi nomor 356 tahun 2022 tentang pemberantasan geng motor. Pada surat keputusan tersebut adanya pemberlakuan jam malam. Kemudian memonitoring dari tingkat RT hingga kecamatan dan Satpol PP akan diaktifkan kembali untuk mengantisipasi aksi geng motor. Hal ini dikatakan oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwadingsi pada saat rapat koordinasi bersama Kodim Jambi dan Polresta Jambi dalam penanganan geng motor di kantor Wali Kota Jambi Selasa sore 24 Desember 2024. Tapi karena SPN sedang digunakan untuk pendidikan, kepolisian, kemudian juga anak-anak memasuki jadwal ujian, maka kemudian Pak Kapolres mungkin tidak di Polresta, mungkin dengan Pak Dandim. Nah, akhirnya Pak Dandim
siap untuk menindaklanjuti menyelesaikan anak-anak yang masuk ke dalam geng motor itu dengan menyekolahkan mereka. Lembaga Adat Kota Jambi juga dilibatkan dalam penyelesaian kasus geng motor. Upaya yang dilakukan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Puluhan sumur minyak ilegal di Desa Jebak, Kabupaten Batanghari diterbitkan oleh tim Tipiter Ditreskrim Polda Jambi. Puluhan sumur minyak ilegal tersebut dirusak dan juga dipasang garis polisi. Penertiban aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal terus dilakukan tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Polda Jambi. Kawasan Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari menjadi target operasi kepolisian. Di lokasi ini, petugas menghancurkan dan memasang garis polisi untuk 20 sumur minyak yang ditertibkan. Puluhan sumur minyak ini dihancurkan agar tidak dapat lagi digunakan para pelaku. Pengerusakan ini diharapkan dapat mengurangi dan membuat jera para penambang yang dampak limbahnya dapat merusak lingkungan. Operasi penertiban aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal ini bakal rutin digelar oleh polisi. Selain itu, polisi juga minta masyarakat agar tidak mengeksploitasi alam secara ilegal, khususnya bagi para penambang sumur minyak ilegal. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Satu unit eks rumah dinas Sekda Kabupaten Kerinci yang kosong ludes terbakar di Kota Sungai Penuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Sebuah rumah dinas Sekda yang tidak berpenghuni di Jalan R.A. Kartini, Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh ludes terbakar. Eks rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci yang saat ini menjadi aset pemerintah Kota Sungai Penuh telah lama kosong dan tak dialiri listrik. Petugas yang datang ke lokasi berjibaku memadamkan api yang membakar seluruh bagian rumah yang tidak berpenghuni tersebut. Api pertama kali terlihat di bagian depan rumah karena tiupan angin kencang. Api dengan cepat menyebar dan membakar ke seluruh bagian rumah. Peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan membuat pelayanan di Bank Jambi terganggu dan terpaksa ditutup lebih awal karena kebakaran tersebut berada di samping gedung Bank Jambi cabang Sungai Penuh. Insya Allah tidak ada dampaknya karena tadi kebakaran pas kejadian kebakaran itu kasnya sudah tutup jam 3:04 tadi cerah, nasabah itu tidak ada lagi. Jadi memang hari ini tidak ada dampaknya dengan nasabah karena memang jam kas itu sudah tutup jadi pas kejadian ini. Kasih Ops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh Helmi Afrizal mengatakan, rumah yang terbakar tersebut sudah lama tidak dihuni dan sudah tidak dialiri arus listrik. Kebakaran tepatnya jam 2.30, kami dari pemadam kebakaran langsung turun ke lapangan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar apel siaga bencana hidrometeorologi tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan diprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Desember 2024 hingga bulan Februari 2025. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri Selasa kemarin memimpin apel gelar pasukan siaga bencana hidrometeorologi tahun 2024. Apel itu digelar dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi bencana alam berupa banjir bandang, longsor, dan angin puting beliung. Apel dilaksanakan di lapangan Gunung Kembang, Kompleks Perkantoran Bupati Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan,
Apel siaga ini bertujuan untuk membangun sinergi serta mengkonsolidasikan satuan pelaksana penanggulangan bencana di Kabupaten Sarolangun. Pelaksanaan apel ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya persiapan menghadapi bencana, serta memastikan setiap unsur dapat bergerak dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak. Bahri mengajak seluruh masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan melakukan upaya mitigasi bencana agar dapat diminimalisasi. Bahwa Kabupaten Sarolangun merupakan daerah yang memiliki banyak potensi bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor. Untuk itu, perlu adanya pos penanggulangan bencana dengan unsur pendukung seperti sarana prasarana dalam mengevakuasi di setiap daerah rawan bencana. Bencana banjir di Kecamatan Pau, di Kecamatan CNG, Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Batin Lapan, dan Kecamatan Sarolangun. Apel gelar pasukan siaga bencana ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan relawan yang siap turun tangan ketika terjadi bencana. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri bersama Forkompimda dan instansi terkait melakukan pemantauan ke pasar tradisional dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Hal ini untuk memastikan ketersediaan dan kondisi harga bahan pangan di pasaran aman dan mencukupi selama Nataru. Saat melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak ke pasar tradisional, penjabat Bupati Sarolangun berdialog langsung dengan pedagang untuk menanyakan stok dan harga sembako seperti cabai, bawang, ikan, ayam potong, telur ayam, daging, serta beras dan bahan pokok lainnya. Usai melakukan sidak ke beberapa titik, penjabat Bupati Sarolangun Bahri kepada sejumlah awak media mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta mengantisipasi lonjakan harga dan memantau ketersediaan komoditas pangan guna mengendalikan inflasi daerah. Berdasarkan hasil pantauan di pasar tradisional atas Sarolangun, meski ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti cabai, telur, serta harga daging ayam di tingkat pengecer, namun stok pangan dan kebutuhan pokok di pasar tradisional masih aman. Kenaikan beberapa bahan pokok dipengaruhi faktor cuaca serta permintaan pasar yang tinggi. Dari hasil sidak kita, pemantauan terhadap harga-harga, alhamdulillah harga-harga yang ada di sini, misalnya kita lihat tadi ayam potong, ya, kemudian kita lihat cabai keriting maupun cabai rawit, kita lihat telur, kita lihat daging, alhamdulillah semuanya stabil, dan beras juga stabil. Jadi terkendali harganya masih di bawah harga eceran tertinggi. Pemerintah Kabupaten Sarolangun siap mengambil langkah jika terjadi lonjakan harga atau kekurangan bahan pokok di pasaran, seperti melakukan operasi pasar dan pengendalian harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karaniliana dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.